Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari ruhi Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa sahabil qurwati wa tabi'in ila yaumiddin. Al-Fatihah. Qul bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kita semua sehingga saat ini kita kembali dapat berkumpul di sini untuk melanjutkan kegiatan kita. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita juga haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Sampai mana ya bahasannya? Sama besar. Halaman 8. Halaman 8. Sama dan basar. Masalah ta'alluq. Nah, kemarin kudrat dan iradat itu memiliki ta'alluq namanya ta'alluq ta'khir. Nah, sekarang ulun masuk kepada sama dan basar. Nah, sama dan basar ini ta'alluqnya namanya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf itu adalah apa ta'alluq idraki. Kalau di dalam bahasa Arab itu idrak, memperdapati, apa yuk bahasanya nih ya, misalnya ulun ini kemampuan ulun melihat, maka kemampuan melihat itu dapat digunakan untuk yang melihat sesuatu seperti itu, namanya itu inkisab namanya. Kemampuan mendengar berarti ada bisa yang didengar. Ya, ada 3 yang memiliki ta'alluq inkisab ini, yaitu sama, basar, dan ilmu. Nah, sama, basar, dan ilmu. Jadi ilmu juga merupakan ta'alluqnya ta'alluq inkisab juga. Kasab jar. Kan kata-katanya dari inkisab itu. Nah, artinya jelas padanya sesuatu dengan sifat itu. Nah, ini namanya inkisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kasab, lah bahasa kita itu, maha kasab. Nah, kenapa dia maha kasab? Karena dia itu benar-benar memiliki sifat sama. Bisa mendengar sesuatu, bisa melihat sesuatu, bisa mengetahui sesuatu. Bahkan bukan hanya segalanya didengar oleh Allah, segalanya dilihat oleh Allah, segalanya diketahui oleh Allah. Ini namanya inkisab. Nah, apa yang diketahui oleh Allah ini, apa yang didengar oleh Allah, apa yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat, yang didengar oleh Allah, yaitu yang pertama segala yang maujud namanya, segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu dilihat dan didengar oleh Allah.
Jadi bahasanya ini segala sesuatu. Jadi Allah bukan hanya melihat benda-benda yang asal seperti itu, tidak hanya itu. Bahkan dia melihat bahasa. Ini takluk kepada pendengaran saja. Kalau Allah tidak. Dilihatnya juga suara itu. Suara itu dilihat oleh Allah. Nah, ini namanya inkisab pujur nih. Ini namanya kasab pujur nih. Nah, kalau kita kan melihat kecuali ada bendanya. Nah, kita bisa lihat. Ya kan? Kalau ada bendanya baru kita bisa lihat. Kalau Allah ya bentuk benda kah? Ada bentuk benda kah? Asal ada aja yang bernama ada, pasti dilihat oleh Allah, pasti didengar oleh Allah. Nah, ini namanya keterbatasan kita kan seperti itu. Keterbatasan kita, kecuali bebenda hanya kita kau melihat, bewarna hanya kita kau melihat. Anu yang ada tuh nah. Makanya kita kadang kawan melihat jin misalnya, melihat apa yuk nyawa misalnya kan kadang-kadang. Jangan kan melihat jin itu, melihat anginnya kita kadang-kadang. Gitu kan. Kalau Allah melihat tuh, dilihatnya seperti itu. Apa yuk lagi? Sakit. Nah, sakit itu kan rasa. Sakit, sedih itu kan rasa. Nah ini hanya mampu kita rasakan, tidak mampu kita dengar, tidak mampu kita lihat itu. Tapi bagi Allah ya didengarnya, ya dilihatnya, rasa itu. Nah, itu hebatnya Allah Ta'ala itu. Kayak apa tuh? Kada tahu ya sudah. Itulah Allah Subhanahu wa taala, beda dengan sama kita dengan kita. Nah, ini makanya disebut dengan inkisabnya Allah ini segala yang maujud. Yang maujud ini terbagi dua. Segala yang maujud, segala yang wujud ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan hadisun maujud. Hadisun maujud itu adalah maujud-maujud yang selain daripada Allah. Itu makhluk. Maka disebut hadisun, segala yang baru. Itu makhluk. Yang kedua yang didengar dan dilihat Allah adalah kadim, yaitu dirinya sendiri. Jadi Allah itu mendengar dan melihat dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini makanya kalau sudah dilihat, didengar oleh Allah, ya hati-hati aja kita ini. Artinya yang segala apa aja yang ada, yang baik yang kada baik ya hati-hati, karena Allah Ta'ala selalu melihat, selalu mendengar, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Bahkan dia mendengar dan melihat sesuatu yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Begitu. Berikutnya ilmu. Nah, ilmu ini takluknya juga inkisab juga. Inkisab juga. Apa-apa objeknya ilmu itu yang diketahui Allah itu apa saja? Ada 3 jenis, ada 3 di sini. Pertama, segala yang wajib. Segala yang wajib itu artinya yang pasti ada.
Contohnya adalah dirinya Allah sendiri. Itu kan Allah Ta'ala tuh pasti ada. Itu diketahui. Yang kedua, segala yang mustahil. Artinya Allah tahu bahwa memang kadada. Yang namanya mustahil itu memang kadada. Diketahui juga memang kadada itu. Apa contohnya? Orang yang sama dengan dia, orang yang setara dengan dia, nah itu namanya mustahil, dan itu diketahui Allah, tidak bakalan ada yang setara dengan Allah itu. Dan yang ketiga adalah segala yang hadis tadi, segala makhluknya ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya habis sudah, ya dilihatnya, ya didengarnya, ya diketahuinya. Itu nama wallahu bikulli syai'in muhit. Bermula Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, ini maksud meliputi itu ya inkisapnya itu tadi, dikasapnya semua. Semua objek dikasapnya, baik dirinya sendiri maupun yang lain daripada dia. Semua dilihatnya, semua didengarnya, semua diketahuinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli, kada bikulli. Kalau sudah pakai bi itu kan ada berlapasan lagi tuh. Pada nih kalau sudah pakai bi itu, makanya itu bismillah. Setengah hati kita nak berlepas daripada Allah Ta'ala. Ya kan? Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in muhit. Bahasa Quran itu mantap, bagus betul. Kalau ma'allazina an'amta alaihim, bersama. Yang namanya bersama itu ada semacam dua pihak, dan bisa lepas gitu lah. Makanya disebut itu bisa lepas. Tapi kalau sudah bi itu hendak berlepas, ya kadang awal lepas. Nang kaya harang lawan hirangnya. Pada nih harang lawan hirangnya tuh kawala berlepas. Kalau hirangnya itu awal berlepas pada harang, itu lain harangnya. Nah, orang telah lahir kulitnya dasar hirang, nih itu beda. Tapi kalau nya tulah kasalon apa segalanya lalu putih, berarti itu artinya diputihi dengan sesuatu, makanya disebut memutihi apa itu lawan nang apa memutihi kan gitu dah. Ah ini apa yang orang bernikahan atau bahasa Arab nasa qabil tu nikahaha si Ano binti si Ano bimaharin 275 miliar. Banyak banget maharnya tuh lih. Sahlah bila kada bimaharin nih tak bernikahan nih. Sahlah bila kada bermahar. Nah, kayak babian bernikahan bahari itu nah itu nikah ada tau di rukun nih. Nah.
Ya kalau ada wali, ada dua saksi, ada mempelainya, ada maharnya. Akadnya ada. Coba kan ada bermahar. Berarti sih itu sesuatu yang melekat di situ. Di akad itu. Nah, kayak itu. Makanya ujar Nabi SAW, bermahar sekalipun itu hanya cincin wasi supaya sah nikahnya. Lah pada nih, jadi bila hendak kawin pada nih betuntut ilmunya dulu kada kawin. Ini anak menambah ilmunya aja kada ada. Tapi kalau pemahar salah, tapi kalau kata kejujuran bang. Nah itu kan apa jujuran tuh. Iya. Nah, dan mahar ini kan kada betikas, napa aja karedoannya si binian teh. Maharnya nang kayak apa jar? Ujian nang bibinian anu ujian nang lalakin nih. Ujian si bibian tas sarapian aja asal jadi. Nah maharnya nang seperangkat alat sholat kah? Maharnya melajari Fatihah kah ya kalau lah. Kada nusti benda tuh kada. Sapuhun langsat umpamahan. Itu semangkok kopi kan. Asal itu aja biniannya. Ya apa anda? Bahkan kan kayak itu. Ya ujar Sidina Ali anu apa ngaruhnya? Apa yuk maharnya ulun jar? Mani anu anak mani Fatimah nih. Ujar Nabi napa ikam ada? Baju besi kasihan. Sayyidina Ali itu malamar Fatimah, maharnya baju besi. Baju agen perang itu kenapa Fatimah? Di bahasanya itu kan kenapa? Cuma kan orang ini cinta. Baju besi kah? Baju buruk. Nah itu ibatnya. Yang tapi tak lalu no. Nah ini kisah pakai bi ini titilah. Artinya kada balalapasan, kisah kada balalapasan nih. Berikutnya kalam. Kalam ini takluknya ngarannya takluk dilalah. Dilalah itu menunjukkan sesuatu. Bila kita katakan A berarti perkataan itu menunjukkan sesuatu itu maksudnya. Nah. Jadi di antara 7 sifat Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam nang bertakluk kemarin ada 7 saja. Jadi kalau hayat kada ada, hayat itu kada ada takluknya. Hayat itu ya sebagai syarat anu lah. Kalau kudrat kan kuasa, berarti bisa menguasai kan dengan kudrat itu. Iradat begitu juga kan, iradat artinya kehendak, berarti bisa menghendaki sesuatu dengan iradat itu. Nah. Jadi alam semesta ini segala yang mungkin ini ada 1, mungkin ini ada 4. 1 mungkin, arti mungkin itu berubah-ubah. Jadi mungkin perubahan-perubahan ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama disebut mungkin Adam ba'dal wujud. Adam ba'dal wujud itu artinya sesuatu yang tiada setelah ada. Jadi bisa terjadi ketiadaan setelah ada. Ya kayak kita nih kan. Bihanu ada. Dan ada.
ada di sini, lepas ada pulang. Yang kedua dibalik, mungkin adam ba'dal wujud, tiada setelah ada. Yang kedua wujud ba'dal adam. Yang ketiga namanya mungkin sayujad. Sayujad itu adalah mungkin yang akan ada. Contohnya masalah hari kiamat. Nah kan itu belum ada sekarang. Cuma akan ada kayaknya. Gitu, nah. Itu juga sifatnya mungkin. Walaupun itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kenapa jadi pasti terjadi? Karena Allah sudah janji akan mendirikan yang namanya kiamat itu. Tapi kita kembalikan itu masih termasuk kalau di dalam hukum akal, bukan hukum syara, bukan hukum syara. Kalau hukum syara nyata sudah kiamat itu terjadi. Tapi kita kembalikan ke hukum akal, itu mungkin terjadi. Bukan pasti terjadi menurut akal. Kenapa itu mungkin terjadi? Karena itu ta'alluq di dalam kehendak Allah. Misalnya Allah tidak jadikan kiamat, kan boleh tuh. Kalau begitu kiamatan ya Tuhan, jadilah. Ya jadi. Itu nangarannya yang disebut dengan sayujad. Jadi kalau kita bicara kiamat itu terjadilah. Ini pertanyaan nih harus ditegaskan nih secara apa nih? Secara syara atau secara akliyah? Nah itu kan pertanyaannya. Kalau secara janji Allah di dalam syariat itu pasti terjadi. Tapi kalau dilihat dari sisi kekuasaan Allah, boleh terjadi, bolehkah? Ada terserah Tuhan. Makanya jeruk ini beribadat, apa segala macam kita melakukan segala sesuatu. Nah, kalau melihat janji Allah sudah kan begitu, rajin ibadah, rajin sholat, rajin apa segala macam kan, rajin gitu. Sudah nggawi ini, lalu melihat pasti surga bang ini atau pasti apa segala macam. Ya kayak itu memang secara syara ya seperti itu. Tapi kan banyak peristiwa terjadi. Allah sudah gambarkan bahwa segala sesuatu itu bukan kau yang menentukan, begitu. Bisa saja Allah membelokkan itu. Belokannya. Bal'am bin Ba'ura di dalam Al-Quran diceritakan semasa dengan Nabi Musa. Bal'am ini Pak Wali asal mengangkat tangan aja nah. Kalau bisa berucap, asal mengangkat tangan itu pasti kabul. Doa sidin tuh, saking harapnya orangnya. Murid ini banyak isi, pokoknya orang soleh lah. Tapi akhirnya dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Dan berapa banyak penjahat dibelokkan oleh Allah menjadi orang yang soleh. Begitu Pak. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita, dan melihat kepada kejadian-kejadian alam semesta, lalu kita nyorot kepada Allah, apa kata kita? Pian jo pang nama nantuakan itu Tuhan naik, itu benar ya. Lalu bahasanya kalau disuruh Tuhan tuh gawi ya. Cuma jangan sampai kita mendahawa kayak ini nah. Bila aku gawi ini mau kada mau Tuhan begini. Nah ini ngarannya kan ngatur-ngatur Tuhan. Itu orang kan tauhid ya kayak itu. Makanya tauhid ini penting berdahulu supaya kita kada membanggakan amal, kada berpingkut di amal, kada dibemandak di amal, bahasan wukuf ma'al ibadah. Berhenti di amal sendiri. Membanggakan amal. Ini luar biasa keterjebakan ini. Jadi makanya kita beramal, jangan tahu beramal aja. Makanya ujar orang Bahari, dudukannya dicari dulu. Ya tauhid tuh, mendudukakannya tuh nah. Lihat hadisnya, gawe.
lihat amal ini gawe tauhid kada gawe, mengaji tauhid kada, ini luputnya. Ada juga orang yang ngaji tauhid malu pulang tadi sembahyang ada dikaji, apa kada dikaji, napa kamu ngerti kada sembahyang juga memasukkan ke surga, bujur muhai, bujur aja. Nah, tapi yang nyuruh sembahyang kan siapa? Dan memang sembahyang itu bukan urusan surga. Sembahyang, kewajiban yang lain itu bukan, tidak ada hubungannya dengan surga itu. Itu ada hubungannya dengan kita nih sebagai hamba itu aja. Menuju kan kehambaan seorang. Ngaran bikin seorang nih hamba, ya tugas hamba itu mengabdi kepada Tuhan. Begitu masalah surga atau itu urusan insiden. Jadi kita hidup beribadat segala macam jangan kayak manganganak lah. Manganganak mah hendak minta pikir upah terus. Kan begitu. Begitu upahnya kada dapat ampe. Contoh berdoa, rajin berdoa. Lalu kada dapat si doa tadi nang dikehendaki seorang nih, ampih lah berdoa teh. Nah itu ngarannya manganganak. Nah. Padahal ujar para imam kita, kemampuan kita berdoa itu aja kan sudah luar biasa. Sudah kau mengangkat tangan, kau berpandir lawan Tuhan itu sudah luar biasa. Daripada sekedar pengabulan, banyak orang tuh yang sombong benar kau mau angkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Anak lalu dah. Tapi kukut kai karunia Tuhan di mana-mana angkat tangan gede mau. Begitu sombongnya kita nih. Jadi ibadah, ngarannya gini ibadah, pengabdian, menunjukkan bahwa seorang ini adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba itu apa? Ya susuruhan. Begitu. Bila kada hakun disuruh lain hamba ngarannya. Tuhan, ini antara dua nih aja. Ya kalau hamba lawan Tuhan, aja dua nada. Nah, jadi bila hubungannya nah, kalau ada kajian tapi hakun disuruh Tuhan, berarti Tuhan tuh si dinto. Nyata ya, di ulunya agar nabaikan sembahyang ya, supaya masuk surga. Di ulunya dari tauhid. Imbah itu pulang karena ikam kada sembahyang juga mau masukkan ke dalam surga. Di ulunya juga ali pikir. Kafir ikam dia. Mana tang Allah Taala ikam dia. Nah, itu aja. Jadi sama. Karena kada dipakai keduanya. Kada dipakai keduanya. Habis ke waktu nih. Barulah. Malam Senayan parah. Selasa parah, malam ke Prabu. Kamis di Kampung Mandai parah juga. Ini tadi aku berpikir-pikir aja. Turun ke kanda dulu nih. Maksud dulu tuh hendak pakai mingguan nih parah gitu. Tapi terasa anak kayak ini pas segar gitu nah. Gitu. Nah, bola lah kayak itu nah. Jadi kalau kita berduduk di kakak ini nanti ta'aluk nang kayak nangaran bi ini tenang. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Itu kan makna ba di dalam bismillah itu yaitu itu
Kalau pun mencari makna ba itu apa aja. Nah ini ulun sebutakan. Bika nama kano biya punu. Nah apa artinya guru aja cari orang biar. Kena aja kita belajar tasawuf aja ini tuh. Bin nuqtati dairat. Nah, bin nuqtah titiknya pulang. Kemudian ditakuni bubuhin itu kena nuqtah. Titik ba itu pulang. Takuni bubuh. Nah. Ibat benar rahasianya tuh Vian. Ada gampang itu PRT. Udah gampang. Tapi ini lu tuntas-tuntas, laca-laca, lu gampang lah kasih itu tuh. Acil lah. Sembayang dibujuri dulu, kelihatan. Nun kelihatan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun ini. Itu asrarul huruf wal kalimah ngarannya rahasia-rahasia huruf dan kalimat. Nah itu ngarannya ilmu hikmah tuh. Dibukai dulu. Jadi rajin-rajin beristighfar, rajin dibeberasihi juga tuh nah. Jangan tata kain aja yang diberasihi, kami bahira itu aja yang dipikiran berasihi, hati kan diberasihi. Dan imbah maghrib, imbah subuh, baca akhir surah Al-Baqarah, nah makanya jangan kada dibaca Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apalagi tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan jangan kau catat-catatlah, jangan kau tulis-tulislah kehinaan-kehinaan dosa-dosa kami. Dil. Ya aja Tuhan dil. Maka seharian itu kada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa pian. Ini kok kurang, kita nih kok kurang amalan juga. Tiap itu aja tiap imam maghrib, imam subuh, bawirid itu nah jangan. Pian tahulah Rasulullah itu diberi keistimewaan 5 di dalam Quran tuh, antara lain itu tadi. Makanya Rasulullah setelah dapat ayat itu, kalau disambetakan nenek, kada kau bahas kita tuh kada bakutik lagi Tuhan. Pian lo pandir gitu Tuhan nih. Ini pian lo pandir nangkai itu. Jangan pian tulisi kesalahan kami. Ya kah ya Tuhan, aku pandir gitu kah? Pura-pura ingat kan Tuhan. Umat Muhammad nih. Ya cinta Rasulullah. Ya, apalagi ada sadar fasilitasnya umur kita nih handap. Ya kalau tenaga kurang, awak halus. Ya kan? Makannya jangan gencang. Tenaga udah lalu. Kita nih suruh sembahyang kuler. Idza kumtum ila sholati qamu kusala. Bila disuruh sembahyang bubuhannya ini desa kulir Tuhan hamba kamu kusala dipadakan Tuhan ada penghulir memang. Ya Allah Ta'ala itu sudah kakaya itu kan kita nih.
Tapi nggak memandang Muhammad SAW merah, jika tidak habis dipiciki sidin dah bertahan. Macam-macam. Ayat kursi dibari, ya. Nah itu tadi dibari, Fatihah dibari. Fatihah kan gampang, Fatihah itu pian. Sekali membaca sama sebukuan membaca Quran, pahalanya tuh. Ayo. Hebatnya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yuk? Pernah pian menghitungnya? Pon. Cuk. Pon. 24. Ini kah? Hitungi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya 24 huruf dia. Siapa baca Bismillahirrahmanirrahim itu sekali aja, maka diampunkan Allah Ta'ala 24 jam daripada dosanya. Makanya nak puring tuh 21 kali aja gue membaca bismillah itu nah, supaya kita nih jangan mati mendadak. Bismillah tuh nah, jangan mati mendadak. Artinya mati itu nang bersiap-siap aja Jepang, ini mati mendadak. Baya bangun, udah maunya. Kan gula batu masih dimuntung. Rupanya guring udah batu dikucup sambil. Ada kejadian hari di Barangas tuh. Jujur, ya, siapa ngaran sih geding ulun. Gula batu masih dimuntung. Mati. Garing kada apa kada mati sidit. Nah, kada gula batunya masih ada di sini nabo. Kada nang tasangkang gitu tuh ada. Nah. Jadi kalau mati ini berpersiapan gitu nah, jangan mendadak-dadak itu nah. Tiba-tiba tiba-tiba kawin Pak Dania, ada apa? Mun mati mendadak. Sugih mendadak bagus saja jua ya Allah. Kadang-kadang mendadak mati, jangan mendadak ustad, jangan juga tiba-tiba jadi ustad. Aduh. Subhanallah. Nah itu amalan-amalan kita, ya kan? Baca itu tadi. Bacaan apalagi anak kuring tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa jar sama kita naik haji. Apalagi berziarah kepada seluruh anbiya, seluruh nabi-nabi. Kan itu pasan Nabi lawan Siti Aisyah. Ya Aisyah jangan guing kamu sebelum melakukan 4 macam nih. Pertama matakan Quran. Kedua naik haji, ketiga kamu ziarah. Ya kan? Nang keempat buat seluruh orang Islam tuh ridha lawan ikam kada ada bersangkutan lagi. Oh mak Aisyah. Nang kayapan itu. Anak guring menggawin itu kata guring lagi. Nah, pujar Nabi, nah itu tadi dah baca ini kan. Kalau kita ziarah ke Makkah, ke nabi-nabi itu cukup dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sudah. Karena bosnya Rasulullah kan. Kemudian apalagi apa tadi itu satunya tadi buat seluruh muslimin muslimat itu lapas dah urusannya lawan ikam di akhirat kena. Kada menuntut ikam lagi. Kayak apa? Doa Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin. Begitu. Jadi insya Allah kalau pian mamalakan itu kena di akhirat kada bertuntutan lagi. Bilanya menuntut
Misalnya kita berdosa ninya, ada hak inya lawan kita lagi, nang kada kita tunaikan. Kita nih memang niat menunaikan, cuma mungkin aja mati kah apakah mendadak lalu kada tahan lagi kan. Niatnya hendak aja pang apa ngaranya menunaikan hak orang itu. Tapi keburu mati, kan mampus parah sudah, keburu mati. Tiba-tiba, artinya niat kada kecapai. Nah makanya ujar Rasulullah, kadang-kadang niat seorang muslim itu lebih baik dari amalnya. Iya itu. Dia punya niat yang baik, tapi kada kesampaian. Siapa yang menyampaikan? Allah. Ikam jangan berurusan lawan inya, berurusan aku aja Tuhan. Nah selesai kalau selesai. Ikam apa? Anu Tuhan ini. Nah, ikam kenapa? Nah, mengapa? Dah kan ada kisah lagi, sudah. Ini jerulun penting benar hal-hal yang kayak ini memacu semangat kita toh sebagai umat Nabi Muhammad nih. Nah mencari hal-hal yang kayak itu supaya kita nih nang memang ada memiliki daya, upaya dan umur sepanjang orang-orang bahari, ya Allah lah, mencari hal-hal yang memang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oh, niki. Makanya terima kasih banget kita lawan Nabi SAW, terima kasih banget lawan Nabi SAW. Jadi bila ada acara-acara bermulutan apa segala macam, ya kan? Ayo sama-sama timbulakan nang kakai itu na kita. Bulan Rajab ini masuk sini apa? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hanya kena Rajab sekitar Januari loh lah. Bulan Rajab nih. Januari Februari. Nah. Isra Mi'raj pulang ta. Beremian pulang. Kau pembakalah kita awal bulan gitu nah. Ya Allah, ini kan akhir bulan dasar uyuh bang, dan uyuh bertahan sampai garingan-garingan kayak itu. Aku aja kan ada guru aja kada turun bang nih, pulang salahakannya. Mau kada de ibasnya tuh nih heran kan. Makanya ulun tuh selalu cuma yang dipandang tuh Rasulullah jangan lagi guru nih menyampaikan ke Rasulullah aja itu aja fungsinya. Terus sampai ke sana tuh jangan anuan lagi dah. Gitu. Bis naik bis sampai ke Banjar, bis ini membawa nih sampai di Banjar, molot nggak ada turun lagi pada bis tuh atau bis tuh aja kah? Itu paham ya kalau ulun menyampaikan kepada Rasulullah sudah sampai Rasulullah cuma kada jangan bang artinya mahina bis tuh ya gara-gara bis itu pian datang sampai ke situ kan kayak itu nah pulang jangan bah aku ada penting lawan bis ya mun sudah sampainya tay kan begitu sama ini Rabiatul Adawiyah cinta benar lawan Allah sampai Rasulullah tuh cemburu datangi sidin lewat mimpi Rabi'ah ya Rasulullah apa ikam kada cinta kalau lawan aku nih Rasulullah tahu kasap nih di dalam hati Rabi'ah ini Allah Ta'ala aja sebutin ada yang lain cemburu nabi enak ngantes juga kan adakah sesudut-sudut hati ini cinta lawan aku nih kan kayak itu aja Nabi ini sekalinya habis ujian Nabi ikam cinta lawan aku Rabi'ah ya Rasulullah siapa nang ada cinta lawan dia bapak ujian Nabi cuma hati ulun hibak lawan Tuhan ada lagi lawan yang lain daripada Tuhan. Tatawain Nabi lagi. Ini tujuan maksudku ujian Nabi. Selesai. Kayak itu. Nah, artinya sukses dah Rasulullah mendidik Rabiatul Adawiyah. Oke. Kalau ada bisi lagi nang kau menyampaikan kepada hadratullah, menyampaikan hadrat wali, menyampaikan kepada hadrat Rasul, disayangi laki nang itu. Pacar kah? Kayak itu caranya kak. Amun mandalakan diri seorang ya kawa pak. Bujur, jangankan itu lapar aja mengkada bergantung kasih kan kawa.
Hah, Pak RT? Ya kadang-kadang dasar kayak itu Tuhan tuh bagus benar. Ikan bila hendak kenyang makan, bila hendak ampi haus minum, bila hendak pintar belajar. Ya kan kayak itu, bila hendak berduit berusaha. Itu loh. Bila hendak makan durian, jangan makan langsat, rasa langsat. Kayak itu, nah jadi berpikir-pikir supaya kita nih dudukannya tuh pas dalam segala kehidupan. Ya, walaupun yang namanya hakikat tetap di dalam hati. Cuma kan kita nih bersebab. Allah menciptakan likulli syai'in sababan. Allah menciptakan segala sesuatu itu ada jalurnya. Gitu, nah jalurnya ada supaya kita menjadi orang yang bersyukur gitu. Demikian aja yang ulun sampaikan, habis sudah waktunya. Nah, habis kalau oke. Hah? Jangan jawab gue. Ya. Mudah-mudahan yang bukan sedikit, malah artinya ilmunya nang sini tulisannya sedikit, cuma kemana-mana ulun menjelaskan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Kalau kitabnya itu mah tadi baca sehari gitu, besokan baca sampai sore tamat ini ya kan, sampai unyak sudah nah ya. Ini hebat nyelan ini. Nah, sampai rambit gitu. Wah, luar biasa nih, cuma 20-nya nih. Subhanallah. Entah halal minta ridhaun kalau tak salah-salah. Nah, minta doa mudah-mudahan semuaan kita ini dalam keadaan sehat walafiat, diampuni Allah segala dosa, ya kan? Dan mudah-mudahan selamatan ya kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adallahu karim ain wa bil taufiq wal hidayah wa